kita semua tuh harus nyiapin mental lebih baja daripada sebelumnya, karena kayaknya manganya udah mau ending deh. Akhirnya aku upload lagi. Ya, ini semua karena PHK hiatus sih. Dan sekarang kita harus berterima kasih kepada Aida Iro karena mereka sudah berhenti dari hiatus dan melanjutkan TBHK chapter 131. Dan kalau misalnya kalian udah baca chapter 130, harusnya kalian ingat kalau di situ Yashiro, Amane, sama Baby Tsukasa itu kan melarikan diri dari Red House. Cuman waktu mereka keluar dari Red House malah mereka tetap di dalam rumah. Tapi itu beda waktu guys, karena awalnya kan mereka di 1959, yaitu di masanya Amane sama Tsukasa tuh waktu masih kecil. Nah, waktu mereka buka pintu itu mereka ke tahun 1968. Ya, di situ Pete God alias penghuninya Red House itu memainkan ruang dan waktu dan membuat mereka bertiga itu terjebak di labirinnya Pete God. Ya, aku bakal bahas chapter ini dan akan membeberkan teori-teori gila berdasarkan 5 poin penting. Yuk, langsung aja kita bahas. Seperti yang aku ceritain tadi, akhirnya mereka bertiga itu kan terjebak di ruang dan waktunya si Red House. Bukannya mereka kembali kayak keluar ke halaman, mereka malah kembali ke tahun 1968. Nah, disinilah momen yang paling kita tunggu-tunggu guys. Akhirnya usahanya Amane untuk menyelamatkan Tsukasa itu berhasil, karena Tsukasa akhirnya sepakat untuk kembali bersama dengan Amane. Baby Tsukasa yang tadinya mau numbalin dirinya ke Pete God itu akhirnya batal karena dia sadar tuh ternyata Amane tuh sayang sama dia dan merasa sengsara kalau misalnya ditinggalin sama dia. Nah, atas pengakuan kasih sayangnya kakaknya kepada si Tsukasa ini, akhirnya dia merasa oh ternyata dia dibutuhkan dan memilih untuk kembali ke rumah bersama Amane. Tapi Pete God bilang tidak semudah itu, Verso. Pete God yang bersemayam di tubuhnya Ibu Yugi Twins itu marah guys, murka lah dia. Dia datang terus habis itu kayak menghasut si Tsukasa untuk tetap menumbalkan dirinya, karena si Tsukasa itu kan meminta permohonan kan, jadi nggak mungkin gitu kalau misalnya dia itu nggak menumbalkan dirinya atas bayarannya dia. Bahkan sampai Yashiro itu ngelindungin mereka berdua dan malah diserang guys, sumpah kasian banget soalnya sampai kepental. Dan karena si Baby Tsukasa ini kekeh untuk nggak menumbalkan dirinya, akhirnya si Pete God ini melakukan hal paling licik sedunia, yaitu merasuki tubuhnya Amane. Supaya apa? Supaya si Tsukasa nggak punya pilihan lain selain ngikutin perintahnya Pete God. Nah, sebelum si Pete God itu berpindah tubuh dari ibunya Yugi Twins ke Amane, itu gila banget, tragis banget, karena si Pete God menghancurkan setengah badannya si ibu Yugi Twins. Oh my god. Nah, dari adegan ini itu membuktikan kalau misalnya perkataannya si Yashiro bilang kalau misalnya si ibu Yugi Twins itu palsu, itu tuh ternyata salah guys, karena ternyata dia bisa terluka. Dia bukan fake, tapi dia memang dirasukin gitu loh. Nah, pertanyaannya, apakah ibu Yugi Twins itu jahat dan abusif cuman karena dirasukin sama Pete God? Jawabannya enggak sama sekali. Karena menurutku ibu Yugi Twins, kita manggilnya apa ya? Mama aja deh, mama. Si mama ini itu emang udah punya bibit abusif. Faktornya ada dua nih. Yang pertama, trauma dan ditinggalin suami. Dia kan mental udah hancur tuh, terus dia malah ditinggalin suami guys. Ya, dia jadi ngerasa semua beban tuh ada di pundaknya dia. Terus ya yang aku sebutin tadi, kesehatan mentalnya itu udah hancur semenjak si Tsukasa hilang terus kembali lagi, dan dia merasa itu bukan Tsukasa. Dia dianggap gila sama orang-orang. Akhirnya itu membuat dia itu terpuruk, dan kemarahannya dia ini dilampiasin ke Amane melalui kekerasan. Dan kita juga bisa lihat dari reaksinya Amane setiap kali kayak mau disentuh atau diajak bicara oleh orang asing, itu pasti dia langsung melakukan
gerakan defensif kayak kayak gitu. Itu tuh ciri khas gerak-gerik seorang anak yang menjadi korban kekerasan. Ya walaupun dia kasar-kasar itu ya agak mual juga ya melihat kematiannya. Siapa sangka ternyata tragedi setelah si Yashiro itu melakukan perjalanan waktu ke tahun 1959 itu malah menciptakan timeline Yugi Sensei yang dirasukin sama Pit God. Karena di chapter 131 kita bisa lihat kalau misalnya di situ Amane dirasukin sama Pit God. Dan itulah yang terjadi di timeline Yugi Sensei. Tapi ini belum pasti sih, soalnya mungkin aja di chapter 132 itu si Pit God-nya keluar gitu dari tubuhnya si Amane karena ditolongin Yashiro, kan entah. Tapi kalau sejauh ini sampai 131 itu yang paling berpotensi. Dan di chapter ini kita diperlihatkan barang-barang itu seperti kayak botol ya. Itu botol-botol itu terlihat memicu PTSD bagi Amane. Di situ kan di botol-botolnya itu kan ada kayak tempelan kertas gitu kan. Dan apa sih itu? Ternyata waktu aku cari di ChatGPT, kertas penyitaan aset resmi. Di era 1960-an itu keluarga Yugi lagi aku baca ya. Di era 1960-an itu keluarga Yugi lagi mengalami bangkrut dan krisis ekonomi yang parah banget. Kertas yang ditempel-tempel sama Baby Tsukasa di jidatnya itu tuh stiker resmi pengadilan atau kreditur yang nandain kalau barang-barang di rumah itu udah disita dan siap diangkut. Nah, itulah yang memperjelas lore-nya. Bagaimana si mama itu abusif, terus bagaimana kehidupan keluarga Yugi ini hancur. Terus yang terakhir, ini ada berapa sih? Emang ada 5 ya? Kayaknya cuma 4 gak sih? Salah berarti, aku salah ngitung, berarti 4. Ya gak sih? Gak tau, lupa. Nah, yang terakhir itu adalah ketika si Yashiro itu mau diserang. Kan dia diserang kan, mental tuh. Tapi kayaknya si Pit God itu kayak mau masuk gitu loh. Soalnya kayak ada, biasalah Aida Iro tuh kayak selalu nunjukin sebuah detail gitu kecil. Itu kayak menurutku tuh penting gitu loh. Itu kayak si Pit God-nya, itu kan bentuknya kayak tentakel gitu kan. Pit God-nya tuh kayak mau masuk ke mulut gitu loh. Kayak apa yang dilakukan dia kepada si Amane yang masuk ke mulut. Itu dia juga mau lakuin itu awalnya ke Yashiro. Udah mau masuk tapi nggak bisa, malah mental. Dan itu artinya Yashiro memiliki jimat gitu loh di dalam dirinya. Entah itu memang dibenamkan oleh seseorang atau memang itu pure dari kemampuan dia. Apalagi mengingat kalau misalnya si Yashiro itu kan karena di spesial ya, mungkin itu ada kaitannya kali ya. Waktu aku baca chapter ini aku tuh ngerasa kalau misalnya Yashiro itu bakal gagal lagi. Soalnya kayak, what? Ini kan timeline-nya menuju Yugi Sensei kan. Cuman ada dialognya si Yashiro itu bilang kalau misalnya kesempatan dia itu cuma 1 kali ini aja, karena di kesempatan-kesempatan lain dia itu nggak bisa gitu, walaupun pakai hourglass jam pasir itu dia nggak bisa, apapun dia nggak bisa. Dan kesempatan cuma ini, dia bilang kayak gitu. Jadi menurutku kesempatannya memang cuma ini guys. Dan kalau misalnya kesempatannya memang cuma ini, menurutku ini udah mau ending sih. Ya gimana, soalnya dari New Timeline itu kayak ruwet banget gitu kan masalahnya. Dan itu kayak menurutku udah hampir klimaks. Jadi nggak mungkin kalau misalnya habis masalah ini, itu bakal lanjut lagi ceritanya. Ya nggak sih? Dan BTW ada satu teori yang sebenarnya tuh nggak masuk sih di chapter ini. Aku pernah berteori kalau misalnya the cat itu tuh Tsukasa. Karena Sakura itu pernah nyamain si Tsukasa itu dengan kucing hitam. Tapi menurutku ya ampun, aku tuh dari lama udah denial ya. Soalnya sifat tsundere-nya si The Cat ini tuh nggak ada di Tsukasa gitu. Jadi menurutku itu si Akane, kalau nggak Amane menurutku ya. Tapi itu aku bahas di video lain aja lah ya. Gimana menurut kalian chapter ini? Apakah kalian siap kalau Toilet Bound Hanako-kun akan segera? Apakah kalian siap kalau misalnya semua karakter ini Apakah kalian siap kalau misalnya Yashiro akan selamat? Aku jujur nggak siap. Kalau misalnya kalian mau tanya, membantah, mencoreng,
banting, menulis teori, tulis aja di kolom komentar. Ayo kita diskusi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terserah sih. Bye bye semuanya. Belum ke record. Ya ampun, buat apa aku pakai ini? Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Cuma